Salam perjuangan. Baik kawan-kawan gudang ilmu yang ada di Nusantara, saat ini saya ingin membagikan ilmu yang menyangkut atau yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran di sektor pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen. Pastinya kata teknologi ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun sebelum kita membahas yang lebih luas lagi, di kesempatan ini saya ingin sedikit memaparkan arti kata teknologi itu sendiri. Teknologi ini berasal dari bahasa Yunani, dari padanan kata yang terdiri dari tekne dan logos. Tekne itu artinya keterampilan dan logos artinya ilmu. Maka bisa dikatakan bahwa teknologi ini merupakan ilmu yang mempelajari sebuah keterampilan. Pada dasarnya, teknologi ini seperti alat bantu untuk memudahkan setiap orang mencapai tujuan praktisnya. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa teknologi itu seperti alat bantu. Contohnya, di tahun 2001-2002 itu saya masih SD. Ketika saya waktu SD itu belajar di sekolah itu menggunakan papan tulis blackboard warna hitam, dan untuk menulis di papan tulisnya itu masih menggunakan kapur. Lalu ketika tahun 2005-2006 saya beranjak SMP, ke jenjang SMP, papan tulisnya itu sudah tidak lagi blackboard atau tidak lagi menggunakan kapur, tetapi menggunakan papan tulis yang berwarna putih atau whiteboard. Dan untuk menulis di papan tulisnya itu udah nggak menggunakan kapur lagi, tapi menggunakan spidol. Jadi di sini ada sebuah perkembangan teknologi di mana yang dulu itu saya masih SD itu menggunakan kapur, kemudian ketika masuk jenjang SMP ternyata sudah menggunakan spidol gitu ketika menulis di papan tulisnya. Namun karena kita saat ini sedang berada di revolusi industri 4.0, maka perkembangan teknologi itu mencakup bidang-bidang elektronik, bidang-bidang internet, seperti handphone yang kita gunakan sehari-hari atau laptop yang kita gunakan ketika kita sedang belajar atau sedang bekerja. Itu adalah suatu perkembangan teknologi di revolusi industri 4.0 ini. Nah, mau tidak mau, siap atau tidak siap, cepat atau lambat, di mana setiap kita ini semua ini baik di sektor pendidikan, sektor ekonomi, politik, atau sektor manapun harus sudah benar-benar siap untuk menghadapi perkembangan teknologi ini yang lebih maju lagi. Karena yang saya fokuskan di sini adalah khususnya itu pendidikan agama Kristen, maka saya ingin memberikan juga sedikit contoh perkembangan teknologi yang ada di dalam Alkitab. Saya memberikan satu contoh, yaitu kayu salib. Kayu salib ini merupakan salah satu media teknologi yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dari kayu salib ini merupakan sebuah simbol yang memiliki arti penderitaan. Maksudnya di sini adalah Tuhan Yesus ini menggunakan kayu salib sebagai media teknologi pembelajaran untuk memberitahukan kepada setiap orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus bahwa ketika orang percaya itu sudah mengikut Tuhan Yesus dengan benar, maka harus siap untuk memikul salib atau siap untuk menderita bersama dengan Kristus. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Mungkin ya yang dulunya itu contohnya seperti saya ini, waktu SMP itu saya masih menggunakan handphone yang hanya bisa SMS dan telepon saja. Tetapi ketika masuk dunia kuliah, bahkan sampai sekarang, handphone itu ternyata juga bisa buat BBM-an, kemudian juga ada Android, dan sampai saat ini handphone itu semuanya sudah layar sentuh gitu. Dan kemudian juga ada media sosial yang sangat merambah sekali di zaman ini.
seperti WhatsApp yang biasa sering kita ngobrol menggunakan WhatsApp, kemudian ada Line, Facebook, Instagram, dan semua itu adalah salah satu bentuk kemajuan perkembangan teknologi. Namun sebelum kita mau membahas ke yang lebih mendalam lagi atau lebih luas lagi, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan sudah ada narasumbernya, yaitu Bung Yon, yang akan siap membantu kita untuk memberi jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Bagi kawan-kawan gudang ilmu di Nusantara, harus tetap menonton video ini supaya kita bisa menambah ilmu pengetahuan baru tentang teknologi pembelajaran di sektor pendidikan. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ya, tujuan penggunaan teknologi pembelajaran di sektor pendidikan ini memang yang paling utama itu untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Zaman yang terus berkembang, teknologi juga semakin maju, semakin canggih, maka pembelajaran itu pun juga harus terus meningkat. Apalagi ketika selama masa pandemi ini, di awal masa pandemi, teknologi itu menjadi salah satu yang paling menjawab kebutuhan. Bahkan mungkin tidak hanya di sektor pendidikan aja. Dan selain itu, agar proses kegiatan belajar mengajar itu bisa menjadi sangat inovatif dan kreatif, realistisnya saja bahwa anak-anak sekarang ini, baik itu anak SMP, SMA, mereka sudah mulai pandai, mulai paham mengoperasikan gadgetnya. Oleh sebab itu, pendidikan itu sangat diharapkan. Teknologi di dalam pendidikan itu sangat diharapkan untuk dapat memecahkan masalah-masalah di dalam belajar. Manfaatnya itu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Artinya di sini teknologi itu dapat dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses belajar mengajar. Kalau kualitas pendidikannya baik, maka yang dihasilkannya itu pun tentunya juga akan baik. Kemudian manfaat yang kedua, teknologi itu menjadi media pendukung dalam proses pembelajaran. Kita tidak bisa pungkiri, pastinya ada peserta didik yang mungkin jenuh atau mungkin merasa monoton. Maka di sini pendidik itu bisa memberikan inovasi di dalam pembelajaran. Contohnya, memberikan presentasi, tugas-tugas menggunakan PowerPoint, atau menampilkan video-video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kemudian manfaat yang ketiga, teknologi itu sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Artinya setiap orang itu bisa menggali ilmunya itu dengan menggunakan teknologi atau mungkin dengan gadget yang dimiliki, bisa mencari tahu banyak hal tentang pengetahuan. Berbicara mengenai pembentukan karakter dan teknologi, ya memang sampai saat ini pendidikan itu masih melangsungkan proses pembelajarannya itu menggunakan teknologi seperti aplikasi Zoom atau Google Meet. Dan pembentukan karakter yang bisa diterapkan dengan atau dalam teknologi melalui aplikasi tersebut
yaitu tentang kedisiplinan, disiplin terhadap waktu. Waktu ketika sedang belajar mendengarkan guru atau pendidik menjelaskan, kemudian juga pembentukan karakter tentang tanggung jawab terhadap tugas-tugas apapun yang diberikan oleh setiap pendidiknya. Jadi memang pembentukan karakter itu secara wajarnya dilakukan dengan tatap muka karena mungkin itu lebih baik, tetapi bukan berarti pembentukan karakter itu tidak bisa diterapkan dalam penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, pembentukan karakter yang bisa diterapkan dengan penggunaan teknologi yaitu tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Dampak perkembangan teknologi di sektor pendidikan ini tentunya sangat banyak sekali. Bahkan ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Dampak negatif yang paling negatif contohnya itu adalah dengan penggunaan teknologi, orang itu bisa dengan mudah melakukan penipuan, pemerasan. Bahkan dengan penggunaan teknologi, dengan adanya berbagai media sosial, siapapun bisa melakukan penghinaan, bahkan sampai pemfitnahan. Kemudian dampak positif yang paling positifnya itu, kalau kita lihat dari perspektif Kristen, bahwa Injil itu bisa semakin disebarkan melalui penggunaan teknologi-teknologi yang hadir sampai saat ini.